Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudari-saudari, para bunda, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah pagi yang mulia ini. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita di majelis ilmu, di salah satu taman surga, di salah satu rumah Allah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Saudari-saudari, para bunda, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi cerah ini kita kaji bersama satu tema di antara tema besar di dalam pembahasan keimanan ataupun akidah, yaitu tentang hakikat kunci surga. Ya, tentang hakikat kunci surga. Para bunda rahimakumullah, ternyata surga ada kuncinya. Ya, sebagaimana barang-barang penting kita itu ada kuncinya. Ya, kamar kita ada kuncinya tidak, para bunda? Ada. Rumah kita ada. Mobil ada kuncinya. Bagaimana kalau surga? Yang semua kenikmatan ada di dalamnya, ada kuncinya tidak? Ada, ya. Ada kunci. Dan kunci surga itu seperti apa, para bunda? Ya, kunci surga itu ternyata kalimat la ilaha illallah. Ya, kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah, sebagaimana hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka ia masuk di dalam surga. Yang akhir ucapannya ketika dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk di dalam surga. Sulit atau mudah ini, para bunda, untuk bisa memiliki kunci surga la ilaha illallah. Apalagi la ilaha illallah menjadi akhir dari ucapan kita. Sebelum kita dipanggil Allah, maka akhir ucapan di dunia kita adalah ucapan apa tadi? La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kunci surga yang kita bahas pada pagi yang mulia ini adalah kalimat tauhid.
yang disebut dengan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya, kita akan kaji bersama tentang kunci surga, hakikat dari kunci surga, yaitu hakikat kalimat la ilaha illallah. Di dalam sebuah hadis, sebuah asar diambil dari Wahab bin Munabbih rahimahullah, seorang ulama namanya Wahab bin Munabbih. Ia ditanya, "Alaisa la ilaha illallah miftahul jannah?" Bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Maka beliau menjawab, "Bala." Iya, benar. Walakin laisa miftahun illa lahu asnan. Kata Wahab bin Munabbih, iya benar bahwa la ilaha illallah adalah kunci surga. Namun tidak ada kunci kecuali memiliki gigi-gigi. Ya, tidak ada kunci kecuali memiliki apa? Memiliki gigi-gigi. Ya, artinya ada giginya. Ya, ini bayangan dulu ya. Kalau kunci sekarang ya tentu sudah bermacam-macam bentuknya ya. Bahkan kunci sekarang sudah ada dengan kartu ya. Sudah tempel kartu, sudah buka ya. Atau dimasukkan ya kartunya sudah membuka ya. Sebagian mobil kuncinya bagaimana? Langsung pencet saja ya, start ya. Masya Allah, ya sudah nggak pakai gerak kuncinya. Tapi tetap bahwa itu bukan sesuatu yang polos ya. Kalaupun kartu ya kartu di situ ada casnya, ada chargernya ya. Dicas dulu baru bisa buka ya. Sama juga tadi kunci yang diletakkan tadi itu ada bluetoothnya, ada sinyalnya untuk bisa membuka ya. Jadi intinya bahwa kata Wahab bin Munabbih rahimahullah bahwa tidak ada kunci kecuali ada giginya. Maksudnya apa? Apakah kalimat la ilaha illallah saja itu sudah membuka pintu surga? Jawabannya tidak. Tapi itu kalimat la ilaha illallah yang di sana ada keharusan kita, kewajiban kita kepada la ilaha illallah, yang dengan kita menunaikan kewajiban tersebut kita akan bisa membuka pintu surga. Pengen tidak para bunda? Ya, semuanya ingin masuk di dalam surga. Insya Allah setiap dari kita yang mengucapkan la ilaha illallah, semua dari kita masuk surga. Tapi masuknya surga dengan la ilaha illallah itu bukan hanya mengucapkan saja selesai, bukan. Ternyata di sana ada keharusan yang kita jalankan dengan kalimat la ilaha illallah. Saudari-saudari, para bunda rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita bahas gigi dari kunci surga yang dengannya membuka pintu surga, ya kita akan bertanya mengapa la ilaha illallah menjadi kunci surga. Kenapa bukan subhanallah misalnya, alhamdulillah, atau mungkin Allahu Akbar, atau kunci surga itu la haula wala quwata illa billah, atau kunci surga itu astaghfirullahal azim misalnya. Kenapa kok dikhususkan kunci surga adalah la ilaha illallah? Apa jawabannya para bunda? Ternyata la ilaha illallah ini menjadi syarat untuk diterimanya amal. Ya, syarat diterimanya amal. Mereka yang tidak bersyahadat, ya, non muslim, mereka tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian mereka mengerjakan kebaikan, mereka membantu, mereka menolong, mereka
mengeluarkan hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Iya, amalan mereka yang seperti itu diterima tidak sama Allah? Non-muslim yang mengamalkan amalan baik tadi, menolong, membantu, iya, mereka bersedekah, mereka mengeluarkan hartanya, seperti itu diterima Allah tidak para bunda? Tidak. Kenapa? Mereka tidak punya apa tadi? Kuncinya. Kenapa dikatakan kunci? Karena amal saleh tidak akan diterima Allah kecuali dengan apa? Dengan mengucapkan la ilaha illallah. Berarti semakin mendalam ya pemahaman kita bahwa mereka-mereka yang banyak mengerjakan kebaikan tapi tidak mengucapkan la ilaha illallah, itu balasan mereka cukup di dunia saja. Allah membalas karena Allah maha baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ya, Allah maha baik, sehingga kebaikan orang-orang non-muslim itu tetap dibalas Allah, tapi balasannya di dunia atau di akhirat para bunda? Balasan Allah di dunia, sehingga mereka dipuji, disanjung, mereka dihormati, dimuliakan, ya demikian mereka ditempatkan di tempat yang mulia. Itu di dunia seperti itu, mereka dibalas. Ya, itu kalau kita melihat ya, banyak dari dunia ini banyak yang menemukan itu non-muslim ya. Seperti misalnya listrik, misalnya pesawat, misalnya. Siapa yang menemukan? Muslim atau non-muslim? Non-muslim. Dan itu bermanfaat sampai buat kita semuanya. Kita bisa naik motor, kita bisa naik mobil, kita bisa naik kereta cepat, ya kita bisa naik pesawat. Itu kebanyakan yang menemukan siapa? Non-muslim. Bagaimana Allah membalas mereka? Balasan di dunia sampai habis, sampai selesai, sehingga mereka datang di akhirat membawa kebaikan tidak para bunda? Membawa pahala tidak? Tidak. Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, di dalam surat Al-Furqan ayat 23. Ya, surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin. Amal yang mereka kerjakan itu kami datangkan pada hari kiamat. Faja'alnahu haba'an mansura. Kemudian amal mereka itu kami jadikan debu yang berterbangan, habis. Kasihan tidak ini para bunda? Ya, amalnya banyak, kebaikannya banyak, tapi ternyata itu hanya dilihat sebentar saja, seakan itu fata morgana, seakan itu ada amal yang banyak. Ternyata itu haba'an mansura, kata Allah. Ternyata itu adalah bagaikan debu yang terkena angin kuat, angin yang keras, sehingga semua debu berterbangan, habis. Sudah tidak bisa dikumpulkan, habis, terbang semuanya. Tersisa tidak kebaikannya? Tersisa tidak amalnya para bunda? Sudah tidak tersisa. Lah ini bedanya dengan kita. Apa yang membedakan tadi para bunda? Kita memiliki kunci surga. Kita mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ini yang membuat kita berbeda dengan mereka. Alhamdulillah. Maka di sini para bunda rahimakumullah, kalimat la ilaha illallah ya, hendaknya ini kita benar-benar memberikan perhatian yang besar ya di dalam Islam, di dalam agama kita, di dalam kita berilmu. La ilaha illallah ya, ini kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua para bunda rahimakumullah, di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Ini ayat yang keberapa?
ayat yang terakhir ya. 110 itu kalau surat Al-Kahfi ayat yang keberapa? Ayat yang terakhir. Surat Al-Kahfi sunnah dibaca kapan para bunda? Ya, malam Jumat atau hari Jumat. Ya. Namun kalau dilihat dari derajat hadisnya yang mengkhususkan Jumat itu hadisnya lemah para bunda. Ya, sehingga yang lebih kuat bahwa membaca surat Al-Kahfi itu boleh di semua hari. Ya, membaca surat Al-Kahfi itu kalau kita mengatakan hadisnya itu hadis yang dhaif, hadis yang lemah, maka membaca surat Al-Kahfi itu silakan, tidak harus malam Jumat, tidak harus hari Jumat, silakan semua hari boleh. Karena keutamaannya benar. Itu keutamaannya disebutkan dalam hadis yang sahih. Iya, tapi kalau bicara mengkhususkan Jumat, ya tadi dari sisi derajat hadis, ya tentang disiplin ilmu hadis, ternyata ini hadisnya dhaif, ya hadisnya lemah. Artinya apa? Monggo bisa diamalkan, bisa dibaca. Banyak kita membaca surat Al-Kahfi, minimal sepekan sekali kita baca. Dan kalau hari Jumat ketinggalan, jangan kemudian ditinggalkan. Baca hari Sabtunya nggak apa-apa, baca hari Ahadnya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa hari Jumat silahkan. Di antara amal kita di hari Jumat juga membaca surat Al-Kahfi. Ini ya para bunda rahimakumullah. Ayat terakhir penutup dari surat Al-Kahfi bagaimana bunyinya? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Ada yang tahu artinya para bunda? Ya, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah beramal soleh. Apakah cukup sampai di situ? Ternyata disambung, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan Allah dengan siapapun dalam ibadah. Ternyata ada dua yang Allah sebutkan. Kalau ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan selamat, dalam keadaan diridhoi Allah, apa caranya? Bagaimana caranya ingin jumpa Allah pada hari kiamat dalam keadaan diridhoi Allah? Syaratnya dua. Yang pertama apa? Hendaklah beramal dengan amal yang soleh. Kemudian yang kedua, jangan menyekutukan Allah dengan siapapun di dalam beribadah. Nah, coba dua ini sedikit kita bahas, lebih kita fahami para bunda. Yang pertama, falyamal amalan salihah. Hendaklah ia mengamalkan amalan yang soleh. Kapan dikatakan amal itu soleh para bunda? Kapan sebuah amal, sebuah ibadah, ucapan dan perbuatan kita dikatakan itu amal yang soleh? Kapan? Ketika memenuhi dua syarat. Ya, memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama untuk dikatakan amal yang soleh, apa syaratnya para bunda? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam beramal. Ya, ikhlas di dalam mengamalkan amalan tersebut. Syarat yang kedua para bunda, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, syarat yang kedua, amalannya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini disebut amal yang soleh, yaitu amal yang dikerjakan ikhlas karena Allah, dan yang kedua amal yang dikerjakan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan selamat, dalam keadaan diridhoi Allah, falyamal amalan salihah. Hendaklah mengamalkan amal yang soleh. Apakah cukup sampai di situ? Ada yang kedua, setelah beramal soleh, yang kedua, jangan sekali-kali menyekutukan Allah di dalam beribadah.
Menyekutukan Allah itu bagaimana para bunda? Ya, beribadah kepada selain Allah, yaitu menyekutukan Allah. Beribadah kepada selain Allah. Apa contohnya para bunda? Menyembelih misalnya, menyembelih. Bagaimana seorang muslim menyembelih para bunda? Ia menyembelih karena Allah, ia membaca bismillah. Ya, aku menyebut nama Allah, kemudian ia sembelih. Ini menyembelih karena Allah. Adakah yang menyembelih untuk selain Allah para bunda? Ada banyak ya. Ya, sesajen misalnya, apalagi larung ya. Ya, larungan di lautan ya, menyembelih kerbau. Bagaimana ia menyembelih? Tidak membaca basmalah. Ya, setelah disembelih darahnya ditumpahkan untuk lautan. Kemudian kepala dipotong, kemudian dilemparkan di mana? Di lautan. Seperti itu menyembelih untuk siapa? Untuk selain Allah, katanya. Untuk yang menunggu siapa? Untuk yang menunggu laut selatan ya. Ada yang menyembelihnya di Gunung Merapi, kemudian ditanam di lereng Gunung Merapi. Katanya untuk siapa? Untuk yang menunggu Gunung Merapi. Seperti itu boleh tidak para bunda? Kenapa tidak boleh? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan menyekutukan Allah di dalam beribadah. Karena seorang muslim, kata Allah, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Ya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, korbanku, ini yang tadi menyembelih, sesungguhnya salatku, korbanku, hidup dan matiku untuk siapa? Lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabbul alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini para bunda rahimakumullah, tadi kenapa la ilaha illallah itu disebut kunci surga? Karena amal ibadah kita tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala kecuali harus mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Ini berarti yang tidak mengucapkan syahadat la ilaha illallah, tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah, bagaimana kebaikan mereka? Diterima tidak? Iya, sia-sia tadi, habaan mansura, tadi menjadi debu yang berterbangan. Baik para bunda rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang sahih, kita tadaburi hadis Nabi. Seorang sahabat datang kepada Nabi SAW. Ini Arab pedalaman, seorang dari Arab pedalaman. Ia datang kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, dulani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Orang Arab pedalaman ini mengatakan, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan, jika aku mengerjakannya aku masuk di dalam surga. Apa pertanyaannya para bunda? Tunjukkan kepadaku satu amalan, jika aku mengerjakannya maka aku masuk surga. Ini ada kisah menarik. Ya, para sahabat itu kebanyakan datang dari penduduk Makkah dan penduduk Madinah. Itu orang-orang kota ya, orang-orang kota. Tapi kalau A'rabi itu yang datang dari pedalaman, disebut dengan A'rabi atau Arab pedalaman. Kalau Arab Badui, Arab pedalaman itu datang kepada Nabi ya di kota, ya di Madinah, di Makkah, datang pada Nabi. Kemudian bertanya, ini para sahabat malah senang. Para sahabat senang kalau ada Arab pedalaman yang bertanya. Kenapa senang para bunda? Karena Arab pedalaman itu ceplas-ceplos. Iya, Arab pedalaman itu ceplas-ceplos. Artinya kalau tanya nggak pakai mikir banyak, pokoknya tanya ya.
Itu yang para sahabat, orang-orang kota kalau mau tanya pada Nabi, mungkin masih mikir-mikir, khawatir salah, khawatir melampaui batas, khawatir tidak pas, khawatir tidak sopan, maka menahan diri. Tapi kalau yang datang dari Arab Badui tadi, Arab pedalaman tadi, sudah tanya bebas ceplas-ceplos, maka para sahabat seneng ya. Lah ini contohnya. Contohnya tanyanya enak sekali. Wahai Rasulullah, tunjukkan aku satu amalan, kalau aku kerjakan belum masuk surga katanya. Ya, ini luar biasa. Ya, bagaimana orang pedalaman ya kalau tanya itu nggak usah pakai penghalang ya, seperti itu. Subhanallah. Tapi Rasulullah memaklumi ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaklumi mereka karena datang dari pedalaman. Maka Rasulullah menjawab, amalan apa yang aku kerjakan aku masuk dalam surga? Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Jawaban pertama, kata Nabi, engkau beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah. Ya, engkau beribadah kepada Allah dan jangan berbuat syirik kepada Allah. Wa tuqimus shalah al-maktubah. Kemudian yang kedua, engkau menunaikan salat 5 waktu. Kemudian yang ketiga, wa tu'addi zakah al-mafruḍah. Engkau menunaikan zakat mal yang wajib. Wa tasumu Ramadan. Kemudian yang keempat, engkau puasa di bulan Ramadan. 4 ini yang Rasulullah sebutkan. Haji tidak disebutkan. Kata para ulama, ketika pertanyaan ini memang belum diwajibkan haji. Ya, belum diwajibkan haji. Sehingga hanya 4 ini rukun Islam yang pertama sampai yang keempat. Haji tidak disebutkan karena memang belum diwajibkan. Setelah mendengar jawaban ini, seorang Arab pedalaman tadi kemudian mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hadza. Ya, seorang Arab Badui tadi mengatakan, dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata dia, demi Allah aku akan mengerjakan yang ini dan aku tidak tambahkan. Ya, kata Arab pedalaman ini, aku akan kerjakan 4 tadi dan aku tidak akan mengerjakan yang lain. Maka mendengar jawaban ini, maka Nabi SAW kemudian mengatakan, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hada. Kata Nabi, barang siapa yang ingin melihat seorang dari penduduk surga, maka lihatlah orang ini. Masya Allah. Ya, barang siapa ingin melihat seorang dari penduduk surga, lihatlah orang ini. Maksudnya siapa orang ini? Arab Badui tadi. Kok bisa ya dengan mengucapkan tadi syahadat la ilaha illallah dan tidak menyekutukan Allah, kemudian apalagi tadi para bunda, salat 5 waktu, kemudian menunaikan zakat, ya zakat mal kalau sudah wajib, dan yang keempatnya apa tadi? Puasa di bulan Ramadan, itu benar-benar dikerjakan. Aku akan kerjakan itu dan tidak tambah yang lain, tidak mengerjakan yang lain. Maka Rasulullah menjawab, sod aflaha in sodak. Dalam riwayat yang lain, ia sukses kalau ia jujur. Dalam riwayat ini, lihatlah, inilah seorang penduduk surga. Berarti ada syariat besar di dalam 4 syariat tadi. Dan yang pertama disebutkan apa para bunda? Yang pertama disebutkan tadi, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sedang kita bahas. Kunci surga tadi. Ternyata kunci surga Rasulullah sebutkan pertama kali. Ya, kunci surga disebutkan pertama kali, ya, bahwa engkau akan masuk ke dalam surga jika engkau beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Baik, para bunda rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita bicara tentang gigi kunci surga ya. Giginya kunci surga. Apa saja? Ada 7 para bunda. Ya, yang pertama agar kita berilmu dan menjauhkan dari ketidaktahuan. Ya, gigi yang pertama atau diistilahkan ini syarat la ilaha illallah. Ya, syaratnya la ilaha illallah yang pertama apa tadi? Berilmu dan jangan ya atau meninggalkan kebodohan, meninggalkan ketidaktahuan. Maka mengucapkan la ilaha illallah harus di atas ilmu. Apa artinya la ilaha illallah para bunda? Nah, di sini yang perlu kita tegaskan, kalau diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, ini masih sangat dangkal. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah, ini masih sangat dangkal. Ya, karena kata para ulama, la ilaha illallah itu artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Ya, artinya tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Karena sesembahan itu banyak atau sedikit? Banyak ya. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah apa lagi? Patung, berhala, ada yang menyembah batu, pepohonan, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah setan, ada yang menyembah binatang ya. Binatang disembah. Ya, kalau di sana sapi ya, di negeri lain ya ada yang menyembah sapi. Ada yang menyembah apa lagi? Tikus ya, tikus. Ya, di negeri sana itu ada satu lapangan yang luas, rumah yang sangat luas ya, itu isinya segala macam tikus. Ya, kemudian masuk di situ sujud-sujud ya kepada tikus-tikus ya. Wal'iyadu billah. Akal kita masih sehat ya, alhamdulillah. Kita menyembah siapa para bunda? Kita menyembah Tuhannya alam semesta, penciptanya alam semesta, alhamdulillah. Sehingga la ilaha illallah bukan tidak dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi makna yang lebih dalam adalah tidak ada ya sesembahan yang berhak untuk disembah, ada tambahannya, yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Ini harus kita ilmui. Coba dalam kisahnya orang-orang musyrik, ya, mereka didakwai Nabi, qulu la ilaha illallah tuflihu. Rasulullah berdakwah kemana-mana, pergi ke pasar, pergi ke tempat-tempat berkumpulnya ya penduduk Arab ya, dimanapun ya, ketika datang musim haji, datang pada mereka untuk mendakwai. Apa yang didakwahkan Rasulullah? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah kalian sukses. Ya, ucapkan la ilaha illallah kalian selamat. Kira-kira mereka mau tidak para bunda mengucapkan la ilaha illallah? Tidak mau. Kenapa tidak mau? Sebelum tertutup, karena apa? Karena penduduk Arab tahu artinya la ilaha illallah ya. Ini yang disebut dengan rukun la ilaha illallah. Rukunnya ada 2. Rukun pertama la ilaha, rukun yang kedua illallah. La ilaha itu artinya apa? Tidak ada ilah yang benar. Tidak ada sesembahan yang benar. Artinya apa? Menghilangkan semua sesembahan. Karena tidak ada yang benar dari semua sesembahan, maka ditinggalkan semuanya. La ilaha. Baru kemudian rukun yang kedua illallah, kecuali Allah saja. Berarti la ilaha illallah ini menghilangkan semua sesembahan. Illallah, kecuali satu saja, siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat mereka berat. Ya, penduduk Arab mereka punya banyak sesembahan, di dalam rumah mereka punya sesembahan, di depan rumah mereka punya sesembahan, di pasar-pasar mereka punya sesembahan, di tempat-tempat berkumpul ada sesembahan. Di sekitar Ka'bah ada 360 patung dan berhala. 360. Berarti sesembahan mereka banyak atau sedikit para bunda? Sangat banyak. Iya, sesembahan mereka sangat banyak. Kemudian Rasulullah datang, tinggalkan sesembahan kalian semua, sembah satu saja, Allah yang ada di langit. Kira-kira mereka menerima tidak? Nah, ini sulitnya mereka di situ. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang di sekitar kita tadi, yang tadi mungkin menyembelih tadi untuk yang nunggu di sana, nyembelih untuk yang nunggu di sana, kira-kira mereka mengucapkan la ilaha illallah tidak? Ya, bisa jadi mengucapkan. Ya, tapi hanya di lisan. Ya, mungkin mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, mungkin mengucapkan, tapi tidak tahu maksudnya apa. Ya, tidak tahu maksudnya, sehingga sekedar tahunya mungkin tidak ada Tuhan selain Allah, ya, yang dikerjakan dianggap hal yang biasa. Waduh, tidak, ternyata la ilaha illallah ini sangat mendalam. Ya, tadi kita bicara syarat la ilaha illallah atau yang disebut dengan apa tadi? Giginya la ilaha illallah. Yang pertama harus berilmu. Yang kedua harus yakin. Tidak boleh ragu-ragu. Yang kedua mengucapkan la ilaha illallah ini harus yakin dan tidak boleh ragu-ragu. Tidak ada ilah yang benar. Tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Ini dalam keadaan yakin, tidak ada keraguan di dalam hati sama sekali. Ini syaratnya mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, para bunda rahimakumullah, yang ketiga yaitu benar-benar ikhlas dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka itu ikhlas dari dalam hati. Makanya hadis-hadis yang menyebutkan, baik, sedikit kita tambahkan. Hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan la ilaha illallah itu keutamaannya sangat besar. Misalnya hadis man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya, maka halal baginya syafaatku pada hari kiamat. Tapi ini la ilaha illallah syaratnya diucapkan tadi apa? Ikhlas dari dalam hatinya. Oleh karenanya tidak cukup hanya mengucapkan saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tidak mengikhlaskan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, dakhalal jannah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya, ia masuk di dalam surga. Nah, di sini para bunda rahimakumullah, pada ucapan la ilaha illallah itu tidak sekedar pada ucapannya iya, tapi ada yang lebih penting dari ucapannya. Apa itu? Mengamalkan keharusan dari la ilaha illallah. Tadi orang-orang Arab tadi di masa Nabi, orang-orang musyrik tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka ada keharusannya. Kalau sudah mengucapkan, berarti tinggalkan semua sesembahan selain Allah. Tinggal satu sesembahan, dialah siapa? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang paling mudah, paman Nabi. Siapa namanya paman Nabi? Abu Thalib. Abu Thalib itu semenjak Nabi umur 8 tahun, Nabi umur 8 tahun yang mengasuh siapa? Pamannya Abu Thalib. Umur 40 tahun Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul. Ya, Abu Thalib masih menemani Nabi sampai 10 tahun kenabian. Ya, setelah Rasulullah berdakwah 10 tahun baru Abu Thalib meninggal. Sehingga selama 10 tahun Rasulullah terus mendakwai pamannya. Karena pamannya ini baik sekali. Segalanya diberikan untuk Nabi SAW. Segala sesuatu diberikan untuk Nabi. Bahkan Abu Thalib lebih cinta kepada Nabi SAW daripada anak-anaknya. Saking senangnya kepada Nabi.
Ya, subhanallah, penjagaannya Abu Thalib kepada Nabi. Tapi masuk Islam tidak, para bunda? Mau bersyahadat la ilaha illallah tidak? Kok bisa? Kenapa? Tadi ya, kalau sudah mengucapkan dia harus meninggalkan sesembahan. Abu Thalib mengatakan, aku tahu bahwa agamamu agama yang benar. Seandainya aku tidak takut dicela oleh kaumku, sungguh aku akan mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ketika sudah mendekati kematian, mendekati wafatnya, para bunda, Rasulullah mendengar pamannya mendekati wafatnya, maka Rasulullah bergegas, membawa sepenuh harapan, berharap pamannya mau mengucapkan la ilaha illallah. Datang. Sesampainya di situ ternyata ada orang-orang dekatnya. Di situ ada Abu Lahab, ya, di situ ada Al-Umayyah, ya, dan yang lain, ya, para pembesar Quraisy. Maka Rasulullah mengatakan, ya amkul la ilaha illallah, ya, uhajjulaka biha indallah. Kata Nabi, wahai pamanku, ucapkan satu kalimat, yaitu la ilaha illallah, aku akan membela engkau di hadapan Allah. Abu Thalib ragu-ragu, sudah mendekati kematian, ya. Ternyata teman-temannya mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Kata orang-orang dekatnya, sahabat-sahabatnya mengatakan, wahai Abu Thalib, apakah engkau benci dengan agama ayahmu Abdul Muttalib? Ya, setannya datang, ya. Baru mau bersyahadat, dibisikkan, apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Karena Abdul Muttalib mati dalam keadaan, ia bersama dengan kesyirikannya. Maka Abu Thalib diam. Rasulullah terus mengulang-ulang, mereka juga mengulang. Akhirnya mati dalam keadaan bagaimana, ibu-ibu? Iya, Abu Thalib meninggalnya mengucapkan la ilaha illallah tidak? Tidak. Ia tetap di atas agamanya, di atas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ternyata la ilaha illallah itu sangat besar. Tapi memang harus kita ilmui sehingga kita tahu keharusannya. Gigi yang keempat atau syarat yang keempat harus jujur. Ya, dan tidak boleh dusta. Ya, harus jujur. Jujur kepada Allah dalam mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian yang kelima, cinta. Mengucapkan la ilaha illallah karena cinta kepada Allah. Tidak ada kebencian di dalam hati. Kemudian yang keenam, harus menerima, al-qabul, harus menerima dan tidak boleh menolak semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sudah bersyahadat la ilaha illallah. Ya, sudah bersyahadat la ilaha illallah, maka sudah tidak boleh menolak semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, para bunda rahimakumullah, harus tunduk. Ya, harus tunduk kepada Allah, ya, dan tidak boleh meninggalkan ketaatan. Harus benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 7 syarat la ilaha illallah, atau yang diistilahkan oleh Wahab bin Munabbih tadi apa? Ini gigi-giginya la ilaha illallah untuk bisa membuka pintu surga. Maka 7 ini harus kita amalkan, harus ada di dalam syahadat kita. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, ya, ini yang ada pada kunci surga. Ya, satu kalimat yang ada di dalam kunci surga. Dan Nabi SAW banyak menyebutkan keutamaan dari kalimat la ilaha illallah. Kita sebutkan beberapa hadis sebagai penutup pembahasan kita, para bunda. Idza amilta sayyi'atan fa'mal hasanah. Jika engkau mengerjakan terjatuh di dalam dosa, kata Nabi, jika engkau terjatuh di dalam dosa, maka kerjakanlah amal soleh. Fa innaha asyru amsalihha. Karena amal soleh itu dilipatkan 10 kali lipat. Ya Rasulullah, la ilaha illallah minal hasanat. Maka sahabat yang mulia ini bertanya, wahai Rasulullah, apakah
la ilaha illallah itu termasuk dari amal kebaikan, amal soleh? Qala hiya ahsanul hasanat. La ilaha illallah adalah kebaikan yang paling mulia. Para bunda rahimakumullah, ada satu kalimat yang di situ zikir masuk di dalamnya la ilaha illallah, kita ucapkan sehari semalam 100 kali. Bagaimana zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehari semalam berapa kali? 100 kali. Ya, maka apa pahalanya para bunda rahimakumullah? Ya, maka kanat lahu, ya ini pahalanya. Kanat lahu adlu asri riqab. Ia mendapatkan pahala seperti memerdekakan 10 budak. Pahalanya mengucapkan la ilaha illallah tadi 100 kali dengan lafaz yang sempurna tadi, pahalanya itu seperti memerdekakan 10 budak. Kemudian ditulis 100 kebaikan, 100 pahala. Yang ketiga, dihapuskan 100 dosa, 100 kesalahan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu. Dan ia dijaga dari gangguan syaitan di hari tersebut. Walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsara minhu. Tidak ada seorang yang lebih baik pahalanya kecuali yang mengerjakan lebih banyak dari itu. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca berapa kali? Minimal 100 kali. Karena yang lebih baik yang membacanya lebih dari itu, kata Nabi. Jadi kalau kita baca 100 kali cukup. 100 kali ngitungnya sulit tidak para bunda? 100 kali. Iya, kita kalau berzikir dengan tasbih atau dengan jari jemari, alhamdulillah. Ya, dengan tasbih boleh, ya itu membantu. Tapi kalau dengan ini tasbih yang asli, yang tidak ketinggalan dimanapun ya, kapanpun selalu ada. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya itu dari yang paling atas 1, kemudian ruas bawah ini 2, bawahnya lagi 3, paling bawah 4 ya, naik lagi 5, naik lagi 6, paling atas berapa? 7. Kalau satu jari ini 7 kalikan 4 berapa? 7 kali 4 28. Ternyata jempol itu 5. 1, tengah itu 2, bawah itu 3, naik lagi 4, paling atas 5. Berarti tadi 28 tambah 5 berapa? 33, kalikan 3 berapa? 99 tambah 1, 100. Nah, berarti kalau mau 100 itu masing-masing 3 kali. Masing-masing ya kita baca 3 kali sudah pas selesai, pas 99 tinggal tambah 1 sudah 100. Teorinya mudah ya tidak? Prakteknya bagaimana para bunda? Insya Allah ya, dengan izin Allah kita mampu insya Allah ya, insya Allah. Ya, jadi tadi pahala-pahala yang seperti ini. Ya, pripun cara ngitungnya masih mau diulang? Biar gak ketinggalan tasbih ya, karena selalu ada ya. Ya, mudah ya. Jadi ngitungnya dengan jempol ya. Untuk yang 4 ini ngitungnya dengan jempol. Ini jempol ini ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ngitungnya dengan jempol ya. Untuk yang 4 ini dihitung dengan jempol. Ke bawah itu 4, naik lagi 5, 6, 7. Ripun jelas belum? Saya ulang, paling atas 1, kemudian ini 2, turun lagi 3, paling bawah 4, naik lagi 5, naik lagi 6, paling atas
Sudah 7 kali ya. Nah itu nyentuhnya dengan jempol tadi. Jadi kita kalau sudah hafal nggak usah melihat subhanallah, 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 subhanallah. Sudah hafal ya, nggak usah lihat lagi. Ya itu dibaca 100 kali. Masya Allah ya. Wah ini lagi seneng ngitung ini ceritanya. Alhamdulillah ya, ternyata mudah ya. Jadi tasbih itu kadang ketinggalan ya, kadang hitung tasbih yang pencet-pencet juga digital, kadang lupa ya. Tapi kalau pakai ini insya Allah mudah. Nah untuk jempol ya para bunda, untuk jempol ngitungnya itu dengan ya, untuk jempol yang ngitungnya dengan jari telunjuk ya. Ya, ngitungnya dengan jari telunjuk 1, 2, 3, 4, 5 ya, dengan jari telunjuknya ngitungnya. Ya, nanti dihafalkan di rumah para bunda. Dan sekaligus ini menjadi penutup ya kajian kita pada kesempatan pagi yang mulia ini. Insya Allah pembahasan tentang tauhid, kalimat tauhid, tentang la ilaha illallah ini dibahas dalam kitab-kitab tauhid ya para bunda. Sehingga insya Allah majelis-majelis kita insya Allah kita perbanyak belajar tauhid ya. Jadi belajar tauhid itu seakan monoton ya, belajar itu saja. Padahal tidak, itu yang paling penting. Itu yang paling besar kewajiban kita kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah wajibkan kepada kalian agar jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Maka kewajiban kita yang paling besar adalah mentauhidkan Allah, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah keharusan kita dari kalimat la ilaha illallah. Maka amalkan la ilaha illallah, pegang ya, dan terus amalkan la ilaha illallah. Itu yang menjadi mudahnya kita semuanya untuk menjadi akhir ucapan kita dalam kehidupan dunia ini adalah kalimat apa tadi? Kalimat la ilaha illallah. Karena kita cinta dengan la ilaha illallah, kita mengamalkan la ilaha illallah, insya Allah itu menjadi menjadi ucapan kita semuanya akhir kalam kita sebelum kita berjumpa dengan Allah, dakhalal jannah, maka ia akan masuk di dalam surga. Baik, demikian jamaah rahimakumullah kajian kita di kesempatan kali ini. Dibuka pertanyaan ya para bunda, dibuka pertanyaan, silakan. Mungkin ya ada 1, 2, 3. Sementara 3 dulu ya, silakan. Yang pertama, Jin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Taib, terima kasih atas pertanyaannya. Taib, karena pertanyaannya 3 langsung saya jawab dulu ya. Iya. Ya, yang pertama tadi la ilaha illallah itu menjadi kunci surga. Kenapa? Karena seorang beramal tidak akan diterima kecuali sudah mengucapkan la ilaha illallah. Artinya sudah masuk di dalam Islam baru amalnya diterima. Kalau belum masuk dalam Islam, ya, sholat semalam suntuk diterima tidak? Tidak diterima. Belum masuk dalam Islam, belum mengucapkan la ilaha illallah, puasa 1 bulan Ramadan diterima tidak? Enggak diterima. Maka kuncinya untuk beramal soleh harus mengucapkan apa tadi? Mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kemudian yang kedua hukum tahlilan ya. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, ini kebiasaan yang ada di negeri kita ya. Para bunda sudah pernah umrah atau haji? Para bunda sudah umrah ya. Di Masjid Nabawi, di Masjid Haram ada tidak yang tahlilan? Ada tidak yang tahlilan para bunda? Di Masjid Nabawi, di Masjid Haram ya. Iya, saya 4 tahun belajar di Madinah. Ya, saya alhamdulillah 4 tahun belajar di Madinah, S1 di sana ya.
Selama 4 tahun saya belum pernah dengar ada orang tahlilan dengan seperti kita, ya, tidak ada. Kenapa? Memang Rasulullah tidak pernah mengerjakan, ya. Para sahabat tidak pernah mengerjakan. Tapi kalau zikirnya, zikir iya, itu yang diajarkan tadi. Makanya zikir 100 kali pahalanya luar biasa tadi. Zikir kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu kita baca 100 kali subhanallah, itu pahalanya besar, ya. Tapi kalau kumpul-kumpul kemudian bareng-bareng tahlilan, ini yang jadi catatan, ya. Itu kebiasaan di negeri kita, ya. Itu sesuatu yang biasa dikerjakan. Tapi kalau kita lihat asal usulnya, ternyata Rasulullah dan para sahabat tidak mengerjakan. Ya, insya Allah kita akan terus berilmu, belajar. Insya Allah kita akan semakin tahu bagaimana yang benar, ya, insya Allah. Kemudian yang terakhir, bedanya tahlil dengan tahlilan. Kalau ini sekedar bahasa kita saja, ya. Tahlilan itu bahasa kita. Tahlil menjadi tahlilan, tasbih jadi tasbihan, ya. Intinya tahlil itu mengucapkan la ilaha illallah, dan itu menjadi dzikir lisan kita. Perbanyak kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu dzikir, dan itu pahalanya besar, ya. Tapi jangan sampai dikerjakan yang tidak ada contoh dari siapa tadi? Dari Nabi SAW. Oke, silakan yang kedua, ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ditalkin, ya. Iya. Oke. Oh iya, terima kasih. Jadi para bunda, ada syariatnya mentalkin orang yang mau meninggal, ya. Kalau orang sudah sakit berat, dia sudah sakit berat, khawatir meninggal, maka yang menjaga, yang menemani, sering-sering mengingatkan untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah, ya. Yang sakit mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan, jangan ditambah lagi, sudah. Kalau diulang-ulang terus capek, kasihan. Ini sedang sakit, sedang berat. Maka kalau sudah bisa mengucapkan, sudah. Kalau ternyata sudah memutus, sudah tanya yang lain lagi, saya kok belum makan misalnya, sudah terputus. Nah, setelah selesai talqin lagi la ilaha illallah. Itu tugas kita untuk terus mengingatkan. Bagaimana kalau ternyata sudah pakai peralatan, ya, di ICU misalnya, tapi kalau telinga masih dengar, nggak apa-apa, talqin. Mungkin lisan sudah nggak bisa bergerak, tapi hati tetap mengucapkan, ya, alhamdulillah. Orang kalau sudah dalam keadaan koma itu telinga dengar tapi nggak bisa gerak. Kadang gerak cuma gerak-gerak badan dia, tapi nggak bisa berucap. Nggak apa-apa, talqin. Sesekali ingatkan la ilaha illallah, ya. Beberapa kali mungkin diucapkan, sudah. Ada kesempatan lagi, ingatkan lagi, seperti itu. Nggak apa-apa, ya, walaupun nggak bisa mengucapkan. Yang penting dengar. Insya Allah telinganya masih dengar, hati pun masih bergerak. Maka ingatkan dengan la ilaha illallah. Demikian Ibu J. Satu lagi, ya. Nggih. Itu kan zaman balik. Iya. Remaja. Sering meninggalkan sholat. Oh iya, betul Ibu. Ya, meninggalkan sholat. Iya. Ada ini yang kita ada 3 cara kalau sholat di masa lalu. Oh J. Satunya menggodok mawaid. Iya. Kedua menggodok dengan cara menggodok dari mulai yang 3 kan berapa tahun. Iya, betul. J. Pendapat dengan sholat-sholat sunat itu sudah berpada menggodok. Iya. Mana Ustaz yang Iya. Nggih, siap Ibu. Iya, siap, J. Ini pertanyaan penting para bunda, ya. Ngobrolnya sebentar lagi, ya. Ya, ini pertanyaan penting. Ya, pertanyaannya, dulu di masa muda, masih mudi-mudi, masih gadis-gadis, masih kuliah, ya, belum nikah, itu banyak meninggalkan sholat. Banyak meninggalkan sholat. Nah, sekarang jadi orang tua sadar. Ya, pertanyaannya bagaimana mengganti sholat-sholat yang telah lalu yang ditinggalkan? Jawabannya cukup dengan bertaubat kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosa.
Ya, cukup dengan bertaubat kepada Allah. Apakah wajib untuk mengqadha? Tidak. Itu kasih sayang Allah, itu rahmat Allah, itu kemudahan dari Allah ya. Sehingga yang itu cukup dengan kita bertaubat kepada Allah. Kita lihat para sahabat, mereka sudah besar baru masuk Islam. Bagaimana dulu? Apakah mereka qadha? Tidak. Ya, sehingga tidak ada syariatnya untuk mengqadha. Kalau mengqadha itu berat sekali, Ibu ya. Iya, banyak sekali. Ya, kita mengganti 10 tahun misalnya. Waduh. Gimana cara ganti sholat 10 tahun? Ini memberatkan. Alhamdulillah Islam mudah, Ibu ya. Islam itu agama yang mudah. Maka kata Nabi, mohon maaf saya jelaskan dulu. Makanya kata Nabi, at-taubah tajubu ma qablaha. Taubat itu menghapuskan semua dosa sebelumnya. Ya, taubat itu menghapuskan semua dosa sebelumnya. Sehingga cukup kita bertaubat kepada Allah, baik taubatnya kita, setelah itu istiqomah. Kalau mau ditambah dengan yang sunnah silahkan, sholat malam, sholat duha, ya, sholat sunnah yang lain itu menyempurnakan yang telah lalu, menyempurnakan taubat kita. Tapi kewajiban mengqadha itu tidak ada. Alhamdulillah. Demikian. Makanya sesuatu yang wajib itu harus dibayar, kalau tinggalkan puasa, sholat itu kan sesuatu yang wajib. Iya. Betul, itu di masa ketika kita sudah istiqomah, Ibu ya. Ketika belum istiqomah, ya itu masa lalu. Cukup dengan taubat selesai. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita sudah taubat seperti ini, sudah istiqomah, kok ketinggalan sholat duhur, bablas tidur sampai asar, belum sholat duhur, ya diqadha ya, karena kita sudah istiqomah. Qadha sholat duhurnya seperti itu. Iya, nggih. Jadi itu yang mudah seperti itu, dan para ulama fatwanya seperti itu. Alhamdulillah, Islam itu mudah. Mengqadha itu berat sekali. Sholat duhur 2 kali, sholat asar 2 kali, sholat maghrib 2 kali. Itu kelenger, Ibu. Iya, capek sekali, berat. Nanti malah lama-lama nggak mau, saya sudah nggak mau sholat ya. Itu berat, jangan ya. Sehingga buat siapapun yang mau baik, tinggal cukup bertaubat, dosa yang lalu dihapus semuanya. Alhamdulillah. Jadi, baik, demikian para bunda rahimani wa rahimakumullah. Kita tutup terakhir dengan doa. Kalau doa nggak ada yang boleh ngobrol ini ya para bunda. Ya, kita mau berdoa. Kita siapkan hati kita untuk berdoa, khusyuk, tenang. Kita memohon kepada Allah. Bismillah.